Bilangan 13 ayat 1 sampai 33, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wufsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan. Ulang, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar pada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya.
Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak. Telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Diam sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikian. Ya, silakan Bu Veronica lanjutkan. Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Ibu Veronica. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Paul dengan judul 12 Mengintai. Silakan Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, ya. Kalau kita tidak punya cinta, kita tidak punya pengharapan, yang terjadi nanti adalah setiap hari pergumulan hidup kita menjadi kering. Kita selalu mengalami kekalahan, kita selalu mengalami KO, ya, karena kita nggak punya pengharapan, kalah sebelum bertanding. Karena kita nggak punya cinta, ya, makanya yang tersisa hanya kebencian, saudara ya. Setiap hari konflik, akhirnya apa? Putus, selesai, ya, karena kita nggak punya cinta, nggak punya pengharapan, dan akhirnya kita ya jadi pecundang, kalah kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tahunya dari mana kita mengasihi, saudara? Dari konflik, ya. Tahunya dari mana kita mengasihi? Dari konflik. Tanpa konflik Anda tidak akan pernah tahu Anda mengasihi apa enggak. Iya kan? Misalnya nih, Bulusi tiap bulan dikasih duit sama bosnya nih. Ya kan? Ini bonus, wah tiap hari dikasih bonus terus. Ya rasanya sayang bosnya paling sip. Tapi begitu udah tiap hari diomel-omelin terus sama bosnya, waduh, ya kalau ada duitnya nggak apa-apa bos, nah, bilang. Tapi begitu nggak ada duitnya, nah berarti bukan kasih itu, berarti duit. Kasih duit maksudnya ya, kasihnya kasih duit. Saya dulu punya bos galak sekali ya. Kalau ngamuk itu ya, dari selangkangan, ubun-ubun, kutu, kecoa, sampai apa semua ya. Tapi bonusnya saya bisa beli Baleno satu, saudara. Bonusnya setahun tuh kita bisa beli mobil baru satu itu. Serius, saudara ya. Aduh, kalau tak sebut perusahaannya, Anda, oh, pantesan, gitu ya. Keluar kerja di situ itu benar-benar mengerikan sekali ya. Tapi duitnya enak, gajinya enak, saudara ya. Sebulan saya naik gaji 2 kali. Setahun saya naik gaji 2 kali. Setahun naik gaji 2 kali. Saya ngalamin tuh ya. Dan itulah kasih, maksudnya kasih duit. Ya, kasih duit. Kalau ngomong, wah itu kalau lagi meeting ya, saudara ya, itu sepatu itu bisa melayang itu.
Kalau kita lagi meeting besar tuh ya di beberapa grup perusahaannya dia, kita lagi meeting terus kita ngomong sendiri, nggak fokus dengan meeting itu, sepatu itu bisa melayang ke muka Anda itu, dilempar itu. Tapi gajinya besar, nah itu kasih. Ada konflik nggak apa-apa, yang penting gajinya besar, yang penting kasih itu tadi kasih duit, ya kan? Nah, tapi kalau nggak kasih duit gimana, saudara? Ya kan? Ya, kalau semuanya lancar-lancar saja, Anda nggak tahu ada kasih apa nggak, begitu ada konflik, Anda tahu tuh ada cinta apa enggak di situ. Kalau nggak ada konflik nggak bisa. Kalau tidak ada konflik, Anda tidak akan pernah tahu Anda itu punya cinta apa enggak. Percaya saya, suami istri, ya jangan suami istri dulu nih lagi pacaran nih, yang jangan pegang-pegangan, ya kan? Aduh, sebagai gombal-gombal. Ku panggil namamu Dedi, ku panggil namamu Inem. Wah, pokoknya pegang-pegangan tuh, saudara ya. Begitu nanti ada konflik, ribut, baru tahu tuh, ternyata kemarin lu gombal semua tuh yang lu ngomong semua itu. Beneran, saudara. Tanpa konflik, kamu tidak akan pernah tahu cintanya sebenarnya. Tante saya itu pendeta ya. Waktu kami masih pacaran, ditanyain, kamu udah pernah berantem belum? Sering. Berantemnya bagaimana? Berantemnya begini, wah salah kamu. Berantem itu yang produktif. Nah, saya diingatkan buat tante ya, walaupun kamu sudah bagi undangan, kamu sudah ngukur baju pengantin, sebelum kamu diberkati di gereja, kamu boleh pisahan. Walaupun walaupun kamu sudah berangkat ke gereja mau diberkati, kalau kamu ada pemikiran nggak cocok, lebih baik berhenti sekarang. Begitu, saudara. Harus ada konflik. Kalau belum pernah bertengkar, kamu jangan menikah dulu. Bertengkar dulu. Disuruh bertengkar dulu, saudara. Ayo, manteng. Saya serius ya, dulu saya sudah pernah bertengkar belum? Bertengkar dulu, baru boleh kawin, saudara. Loh, kalau di Belanda mah bukan bertengkar dulu. Kalau di Belanda suruh booking dulu, saudara. Suruh suruh dulu, baru kawin, dicoba dulu. Tapi kalau nanti saya bilang, kamu bertengkar dulu. Kalau belum bertengkar, nggak boleh kawin. Jangan tentukan tanggal kawin. Kamu coba bertengkar dulu. Cari bahan buat bertengkar. Udah. Kamu harus tahu, konflik itu ya akan membuat kita teruji. Kita ini cinta apa enggak sebenarnya. Kira-kira ya, dalam konflik itu kita teruji, saudara ya. Saya punya salah satu om saya, ya, dia mau menikah, saudara ya. Sudah ngukur baju pengantin, lagi ngukur korden buat di rumah, saudara. Bisa tiba-tiba ribut, terus dia pulang, itu undangan sudah dicetak, belum dibagi tapi sudah dicetak. Ya, dia bilang sama opa saya, kita nggak jadi menikah, batalin semuanya. Artinya cintanya tidak cukup. Itu, saudara, artinya cintanya tidak cukup. Kamu butuh konflik, saudara, untuk kamu bisa tahu mengasihi. Kamu saling mengasihi apa enggak, suami istri, komunitas. Di dalam komunitas, kalau tidak ada konflik, kita tidak tahu kalau kita itu punya cinta yang melimpah apa enggak. Kalau kamu tidak punya cinta yang melimpah, di dalam konflik itu kamu nyerah. Ya, serius, saudara. 12 pengintai ini adalah orang-orang pilihan, ya. Dan orang-orang pilihan ini bisa punya perspektif yang berbeda. Dari 12 orang ini hanya Yosua dan Kaleb yang punya perspektif yang positif, ya, terhadap Satan, adversary. Ingat pelajaran adversary minggu lalu, bukan minggu kemarin ya, hari Minggu yang lalu, adversary. Ya, itu pelajaran bagus sekali, sayang internetnya putus-putus ya. Adversary atau satana. Di dalam konflik itu ada setan, saudara. Kalau tidak ada setan, tidak ada konflik. Ya, ditengking, bukan ditengking. Kamu harus kalahkan dia. Lawanlah iblis, ia akan dari dapat. Tunduklah pada Allah. Melawannya dengan apa? Dengan kamu menundukkan diri kepada Allah. Sehingga satana itu bisa kamu kalahkan.
lawanlah iblis, lawan maka ia akan lari daripadamu. Tetapi saudara, masalah konfliknya Yosua dan Kaleb yang mau dirajam batu sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Israel, 10 utusan yang lain, dan seluruh umat, adalah karena dia mengatakan hal yang positif. Dia mengatakan hal-hal yang sangat produktif. Sementara yang lain, mereka membangkitkan roh ketakutan. Membangkitkan roh ketakutan itu lebih mudah daripada membangkitkan roh keberanian. Tadi ya, makanya saudara, orang-orang ya, keadilan itu hanya bagi orang-orang yang pemberani, saudara. Ya, kalau orang penakut nggak bisa Anda mendapatkan keadilan dan mendapatkan hak-haknya. Orang penakut itu sudah jadi pecundang saja. Tapi hanya orang pemberanilah yang berhak mendapatkan berkat dan keadilan. Kalau kamu penakut, ya sudah jatahmu jadi ekor saja. Nah, lalu terjadilah konflik, saudara. Ya, terjadilah konflik. Lihat, ya, Pak, kalau ini pertanyaan ya, coba Anda renungkan sendiri ya. Kenapa Tuhan akhirnya memutuskan, dan Musa ya, dan Tuhan juga memutuskan, ya sudah, nggak usah ke Israel, nggak usah ke tanah Kanaan. Kamu muter-muter aja 40 tahun. Kenapa tidak tetap langsung ke tanah Kanaan? Kan Yosua sama Kaleb mengatakan, Tuhan Jehovah pasti sanggup. Ya kan? Tetapi kenapa Musa akhirnya memutuskan untuk tidak masuk ke Kanaan? Nah, itu Anda coba renungkan ya. Kenapa ya? Kan sudah ada yang ngomong yang positif kan? Ada yang beriman. Nggak perlu banyak, nggak perlu semuanya beriman kan? Ya mau saja. Nyatanya Gideon itu mau perang lawan orang Amalek saja, lawan orang apa itu Midian. Ya, yang dipilih cuma 300 orang loh. Dari 10.000 cuma 300 orang. Masa untuk mengalahkan tanah Kanaan? Ya sudah, pasukannya Yosua dan Kaleb saja, yang nggak mau ya nggak usah ikut. Kan harusnya begitu, saudara. Betul nggak? Nah, suatu ketika Galarua itu pernah mau Natalan ya. Terus ribetnya minta ampun. Kita bilang uangnya ada, nanti dari Damaris, makanannya semua sediain dari Damaris. Lalu ada yang nyelemong ya. Intinya pokoknya nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau, kalau separuh hati jangan dilakukan. Oh, sebenarnya kalau separuh jangan dilakukan. Ini kita melayani Tuhan. Kalau kamu separuh hati, ini kan saya tawarkan ke kalian. Kalau kalian yang separuh hati nggak mau, ya jangan, nggak usah. Nggak usah. Nah itu sama tadi tuh ya, 10 utusan melawan 2 utusan. Kalau yang nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang 2 ini ayo jalan. Makanya yang masuk ke tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb, karena dia yang dia yang pemberani. Orang-orang yang pemberani inilah yang layak mendapatkan kemenangan. Orang-orang kalau penakut nggak usah, saudara. Anda tidak layak mendapatkan yang baik. Tapi Yosua dan Kaleb ini yang akhirnya mewarisi tanah Kanaan. Sementara semua orang Israel yang lahir di padang gurun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Karena mereka punya hati yang tulus. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka punya cinta yang melimpah, saudara. Di dalam cinta tidak ada ketakutan. Ya kan? Nah, dalam kehidupan kita juga sama ya, saudara ya. Di dalam konflik itu Anda jangan mundur. Di dalam konflik itu Anda jangan mutung, jangan ngambek. Konflik itu harus dihadapin. Bukan dihadapin untuk berkelahi, bukan. Tapi konflik itu dihadapin untuk mencari solusi, saudara. Ya, sebelum ada solusi jangan mundur. Kalau sudah ada solusi, jalanin, sepakatin sama-sama. Kita lihat, tidak semua yang kita yakini benar harus dilakukan. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Mereka benar, tetapi tidak semua yang benar itu harus dilakukan. Karena yang lain mungkin imannya belum nyampe. Yang lain mungkin imannya belum ke sana.
Jadi Anda harus menunggu. Itulah komunitas. Ya, di dalam komunitas seringkali kita harus menunggu. Ya, kita tidak bisa memaksakan kebenaran yang kita miliki walaupun itu benar-benar yang benar. Walaupun orang-orang itu salah, kamu harus menunggu, saudara. Kalau waktu itu Musa tetap ngotot berangkat, itu bubar jemaat. Itu bisa kudeta di mana-mana, saudara. Ya, nggak ada kesatuan hati di sana. Makanya ya sudah stop dulu. Tetapi bukan berarti konfliknya diperpanjang, tapi stop dulu. Itu adalah langkah yang amat sangat bijaksana dari Musa untuk stop dulu. Kita nggak usah ke sana dulu. Sebab kalau yang 2 setuju, yang 10 tidak setuju, apalagi yang 10 memberikan hembusan negatif, maka ketika masuk tanah Kanaan kita akan terpecah-pecah. Mungkin kita bisa menang pun terpecah-pecah. Apalagi sudah ada roh ketakutan di sana. Roh ketakutan ini nggak ada obatnya, saudara. Obatnya hanya sang cinta yang memberikan keberanian. Orang-orang yang penuh dengan ketakutan ini nggak bisa masuk. Karena orang-orang, kalau Anda penakut, Anda tidak berani mengambil hak yang menjadi hak Anda takut, tapi alasannya karena cinta, padahal Anda takut sebenarnya. Maka Anda tidak bisa. Ya, banyak orang alasannya aku nggak mau ribut, karena nggak mau ribut, terus Anda tidak mau, saya nggak mau berkonflik. Konflik itu selalu ada, saudara. Ya tadi ya, orang Israel ini sudah melihat mujizat tiap hari saja, mereka bisa berkonflik tentang apakah kita sanggup masuk Yeriko apa enggak. Padahal apa? Padahal sudah melihat sendiri semuanya. Tetapi konflik selalu ada. Konflik itu akan selalu ada dimanapun kamu berdiri. Konflik itu selalu ada. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, kita semua melihat dengan jelas, maka tidak akan ada konflik di sana. Tapi sampai dengan hari ini, maka konflik itu akan ada dimanapun, bahkan di tengah hadirat Tuhan yang luar biasa. Selalu ada konflik, karena konflik itu datangnya dari dalam hati kita sendiri. Bahkan di gereja-gereja yang katanya diurapi Tuhan sekalipun apalah, ya konflik selalu ada terjadi di sana. Karena di tengah-tengah konflik itulah Tuhan akan menuntun hidup kita, saudara. Di tengah-tengah konflik itulah akan nyata siapa yang layak untuk diberkati apa Anda. Anda kalau jujur ya di tengah-tengah konflik itu, Anda kan kalau Anda jujur, ya Anda akan mengerti sebetulnya kita tidak layak untuk diberkati. Kita tidak layak untuk menerima segala yang indah yang dari surga. Tapi kalau kita berkonflik, ya kalau berkonflik tapi Anda tidak meresponi dengan benar. Tapi kalau di dalam berkonflik Anda bisa mengucapkan berkat, Anda bisa tetap positif seperti Yosua dan Kaleb, maka Anda akan layak untuk menerima tanah perjanjian itu, saudara. Ingat-ingat tuh ya, masalah konflik. Mengapa ada banyak orang selalu lari dari konflik? Dan akhirnya dia nggak pernah nyampe. Karena konflik itu adalah bagian dari tiang awan dan tiang api badai yang akan menjadi penanda periode hidupmu. Konflik itu salah satunya. Jangan lari dari konflik. Suami, istri, komunitas, jangan lari dari konflik. Selesaikan, kita lihat endingnya sampai kemana. Ya, jangan takut, saudara, dengan konflik. Karena di dalam konflik itu, kalau kamu meresponinya dengan penuh cinta, maka konflik itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kamu meresponinya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dan tidak sabaran, Anda maunya hasilnya sekarang, maka Anda harus mengulangi lagi dan akan yang ada cuman apa, saudara? Ya cuman kesombongan dan cuman kekecewaan. Tetapi di dalam konflik yang sehat, ketika ada solusi di sana, ya, maka seperti Azazel itu ya, Azazel itu artinya dipersalahkan kambing hitam, seperti mempersembahkan domba, seperti mempersembahkan kambing kepada Azazel. Tidak akan ada lagi yang dipersalahkan di dalam komunitas kita.
Ketika Anda berkonflik dan Anda mencari solusi, ketemu solusinya, maka siapa yang salah udah nggak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana kita segera fixing, tikun olam, memperbaikinya. Hanya itu, saudara. Kalau Anda nggak nyampe ke sana, nggak bisa. Selamanya di dalam konflik Anda akan lari, dan selamanya Anda tidak akan bisa bertumbuh. Ya, saudara ya. Wah, kita seminggu ini bicara tentang konflik, tentang gesekan terus. Karena ini penting ya. Ini kita komunitas makin besar, makin kuat, dan kolektornya makin banyak. Ya, jangan sampai Anda orang-orang yang baik, ya, kemudian hanya karena konflik, lalu Anda mengundurkan diri. Saya sedih sekali loh, saudara ya. Kita banyak kehilangan orang terbaik, padahal konfliknya bukan sama saya loh. Konfliknya padahal bukan sama saya, tetapi sama orang lalu mundur. Jangan, saudara ya. Keluarga-keluarga komunitas Anda kalau gegeran suami istri, jangan mundur, jangan minta cerai. Ya, belajar untuk mendengar, belajar minta maaf, belajar untuk memberi kesempatan orang lain berbuat salah. Jangan menyerah. Kalau Anda tidak pernah memberi kesempatan orang lain berbuat salah, ya Anda tidak akan tahan. Sikap Anda harus, saya siap, ya, bukan kompromi loh, saudara ya, bukan kompromi dengan dosa loh, tapi membiarkan orang lain untuk melakukan sebuah kesalahan dan Anda siap untuk memaafkannya. Untuk itu kamu harus punya cinta, kasih karunia yang melimpah. Nggak bisa pas-pasan, nggak bisa cekak. Kalau kamu udah punya kasih karunia, orang bikin salah, kamu ngamuk-ngamuk, saudara. Gara-gara gelas jatuh, kamu bisa ngomongnya panjang lebar berminggu-minggu, bisa pegatan itu, saudara. Iya kan? Bisa pegatan itu gara-gara mencet odol, gara-gara gelas pecah. Jangan. Konflik itu selalu ada. Sampai kapanpun konflik itu, satana itu selalu ada. Ya, tapi kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, konflik-konflik itu Anda harus menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu? Mengosongkan diri. Sekalipun kamu benar, sekalipun kamu yang benar, orang salah, bukan berarti yang benar itu harus diturutin. Sekalipun benar loh, saudara. Ya kan, kayak Musa tadi kan, ada 10 yang nggak benar, 2 yang benar. Kenapa yang dituruti yang 10? Sekalipun kamu yang benar loh, saudara. Jangan pernah ingin ngotot bahwa kamu lah yang harus didengarkan. Kalau kamu belajar, sekalipun kamu yang benar, tetapi belajar untuk rendah hati. Ya, karena ada Tuhan Yesus di Puritan, jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Segala yang salah itu belum tentu salah. Segala yang kelihatannya baik, hasil ngotot belum tentu benar. Ya, ingat-ingat ya tentang 10-12 pengintai. Ya, sekalipun yang 2 ini yakin benar, mereka mengalah. Mereka mengalah. Dia tetap belajar, saudara. Sekalipun akhirnya mereka yang mendapatkan warisan. Yang 10 enggak. Kalau kamu, sekalipun kamu yang benar, belajar mengalah. Kecuali diajak kriminal, diajak bikin dosa. Tapi selama itu bukan berbuat dosa, selama tidak disuruh melanggar hukum negara Indonesia, ya, sekalipun kamu yang benar, belajar mengalah. Seperti Yosua dan Kaleb. Yang akhirnya kan, yang mendapat warisan tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Ya kan, seluruh orang umat Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan, bahkan Musa pun nggak bisa. Hanya Yosua dan Kaleb saja. Ya, makanya di dalam konflik, sekalipun kamu yang benar, orang lain jelas-jelas salah. Ya, belajar ya, untuk mengalah. Bukan mengalah, bukan. Tapi kamu biarkan orang bikin salah. Nggak apa-apa. Jangan ngotot. Kasih tahu saja, ini loh yang benar. Tapi kalau lawan atau musuhmu ngotot, bukan mengalah ya. Bukan suruh mengalah terus jadi kalah. Bukan. Ya, bukan mengalah itu namanya, tetapi Anda biarkan orang untuk bersalah. Kecuali itu adalah kriminal atau melanggar hukum negara Indonesia. Jangan pernah kompromi, jangan. Yuk kita ngerampok
Jangan. Yuk kita curi ini uang kiriman. Jangan. Begitu saudara ya. Ingat di dalam konflik belajar sama Yosua sama Kaleb. Karena mereka mengalah. Maka mereka yang mendapat tanah perjanjian itu. Sementara yang lain enggak. Demikian juga dalam komunitas, dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu level tertentu ketika Anda belajar mengalah, belajar berdiam. Bukan mengalah karena kalah, bukan. Kalau mengalah karena kalah itu namanya Anda kepaksa pecundang. Tapi Anda mengalah, diam, memberi kesempatan orang lain buat bikin salah. Bukan nanti terus dituduh, ya kan salah kan, rasain tuh, bukan. Tetapi itu adalah urusanmu dengan Tuhan loh. Bagaimana kamu bisa memberikan kesempatan orang lain berbuat salah. Ya, dan kalau kamu bisa melakukannya itu dengan konsisten dan terus bertekun di dalam Tuhan, semua yang baik dari surga akan bersama denganmu. Karena ya kan berbahagialah orang yang rendah hati, karena berkat-berkat itu tercurah. Ya kan air mengalir mencari tempat yang rendah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.